Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Bapak dosen yang selalu setia mendampingi kita dan teman-teman seperjuangan peserta PPG B3 Mapel Fikih di LP3 UIN Madura. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamidi, guru fikih di MTS Darul Ulum Sampang, mahasiswa PPG B3 LP3 UIN Madura tahun 2005. Pada kesempatan pertama ini yang akan menyampaikan refleksi diri setelah mempelajari modul pertama atau modul 1 terkait guru profesional yang di dalamnya ada 8 topik yang dikemas menjadi 7 topik, diantaranya zakat mal dan zakat profesi. Kedua, pembangunan masjid dari dana zakat. Ketiga, nikah monogami, nikah poligami, dan nikah mut'ah. Keempat, hukum riba dalam perbankan, kepemimpinan dalam Islam. Nomor 6, pendidikan karakter dan toleransi. Ini yang saya pelajari di modul pertama, 7 hal yang dipelajari, sekalipun tidak semuanya saya pahami, tidak semuanya saya baca secara rinci dan detail, namun sekilas pemahaman. Namun sebelum menjelaskan sekedar 7 hal ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kemenak, baik kabupaten, kota, atau pusat, yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk mengikuti PPG B3 ini, dengan harapan semoga apa yang saya jalankan ini sesuai dengan apa yang saya mumpuni, dan semoga saya selalu menjadi guru profesional dalam bidang materi fikih. Dan banyak terima kasih kepada teman-teman yang berikan motivasi kepada kami. Sebelumnya kami tidak memahami begitu paham mengenai tentang PPG, namun setelah komunikasi melalui grup, apa yang harus disampaikan baik dari segi LMS, terus kuis, terus tugas mandiri, bahkan sampai tugas akhir modul. Alhamdulillah saya jalankan semuanya sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Dalam melakukan pretest, kami menemukan hal-hal yang kurang begitu dipahami betul, sehingga kami melakukan pretest tersebut banyak kesalahan. Ada yang kurang teliti dalam memahami, ada yang juga tidak paham. Dalam pretest tersebut kami menemukan diantaranya zakat mal, zakat profesi. Zakat mal secara umum adalah zakat yang hasilnya itu dari pertanian, perkebunan, perdagangan, itu dari zakat mal. Tapi kalau zakat profesi itu adalah hasil dari profesi dokter, guru, pejabat, dan lain sebagainya. Maka sekiranya itu kami sampaikan mengenai tentang zakat mal dan zakat profesi. Yang kedua itu masalah pembangunan masjid dengan menggunakan dari dana zakat. Pada dasarnya dana zakat harus diperuntukkan diberikan kepada fakir miskin, duafa, dan mustahik lainnya.
Namun ada kalanya bisa digunakan untuk pembangunan masjid dengan syarat yang ketat dan harus melibatkan orang banyak. Diperbolehkan untuk menggunakan dana zakat diperuntukkan untuk pembangunan masjid. Itu diperbolehkan sebagian ulama karena masjid merupakan tempat syiar-syiar Islam, mengembangkan agama Islam. Karena masjid itu bukan hanya untuk sholat, akan tetapi untuk beribadah lainnya seperti mengaji, terus jamiah dan lain sebagainya. Makanya syiar lebih luas, lebih mendalam, makanya diperbolehkan. Dengan alasan itulah dana zakat dipergunakan untuk pembangunan masjid, itu diperbolehkan. Nikah monogami adalah menikah hanya satu perempuan. Kalau menikah poligami adalah menikah melebihi dari satu orang. Namun yang diperbolehkan itu kalau memang seorang laki-laki itu bisa adil terhadap seorang perempuan, baiklah zahiriyah atau batiniyah. Itu harus adil terhadap seorang perempuan. Karena tujuannya monogami itu adalah pernikahan, membangun hubungan antara suami istri sejahtera dunia akhirat, harmonisasi, dan rahmat atau mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah warahmah. Tapi kalau memang tidak adil, maka hanya satu, tidak boleh poligami kalau memang dikhawatirkan tidak adil. Karena potensi orang yang menikah melebihi dari satu itu potensi tidak adil, penuh dengan kebohongan, dan tidak selalu bohong, dan tidak memberikan sesuatu yang pasti terhadap istri lainnya. Untuk nikah mut'ah itu adalah menikah yang pada dasarnya itu tidak diperbolehkan oleh syariat. Nikah mut'ah itu adalah nikah yang biasa dilakukan oleh kaum Syiah. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas itu melarang menggunakan atau melakukan kawin mut'ah. Karena hampir terjadi pelecehan, hampir mengabaikan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan. Karena kawin mut'ah atau nikah mut'ah itu hanya dibatasi dengan waktu. Tidak diargumentasikan bagaimana cara untuk bertanggung jawab terhadap istri. Karena nikah mut'ah tidak seperti demikian. Makanya dari itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memperbolehkan manusia melakukan kawin mut'ah. Hukum riba dalam perbankan. Mayoritas ulama riba atau bunga di perbankan itu diharamkan. Tidak boleh meletakkan dana karena tujuannya untuk bunga di bank, tapi kalau hanya untuk sebatas menyimpan demi keamanan dana yang dimiliki, maka diperbolehkan. Tapi kalau memang tujuannya adalah untuk hasil atau untuk bunga yang diharapkan, maka dana tersebut dikatakan riba dan haram untuk dilakukan. Kepemimpinan dalam Islam. Pemerintah dalam Islam bukan hanya tentang struktur atau model politik tertentu, melainkan tentang bagaimana menciptakan sistem tata kelola yang berdasarkan nilai-nilai ilahiyah dan kemanusiaan. Dengan menanamkan prinsip keadilan, musyawarah, dan amanah, pemerintahan Islam
dapat menjadi solusi universal yang relevan bagi masyarakat di setiap zaman pembahasan ini. Mengajak umat Islam untuk terus merefleksikan dan mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kepemimpinan Islam bukan hanya untuk semata-mata jabatan, akan tetapi mempertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada masyarakat. Dan mayoritas kepemimpinan Islam itu ditujukan bagaimana keadilan-keadilan di masyarakat itu ditunjukkan dan dilaksanakan. Pendidikan karakter, pendidikan nilai dan karakter adalah upaya sadar dan sistematis untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika budaya, dan spiritual kepada individu. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia yang memiliki kepribadian utuh, berkarakter kuat dan bermoral. Pendidikan nilai mencakup aspek internalisasi nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Itulah pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah mengacu kepada diri kita, bagaimana karakter itu bisa menjawab permasalahan-permasalahan, karakter itu bisa mencarikan solusi, karakter itu bisa berpikir secara positif. Toleransi dalam Islam. Toleransi dalam Islam, moderasi, toleransi adalah bagian dari ajaran Al-Quran. Toleransi adalah bagian dari ajaran Islam, disebut dengan tasamuh, yang mendorong umat Islam menjadi umat yang ummatan wasatan, umat pertengahan. Hal demikian dalam mengajarkan keseimbangan dalam menjalankan agama, serta mendorong sikap bijak dalam menyikapi perbedaan pandangan. Modernisasi beragam merupakan elemen krusial dalam menjaga keharmonisan sosial, menjaga konflik, dan membangun masyarakat yang damai dan inklusif. Modernisasi beragama tidak hanya relevan untuk menjaga stabilitas nasional, akan tetapi juga penting dalam membangun hubungan antar umat beragama di tingkat global. Maka dari itu toleransi itu sangat penting dalam menjaga keutuhan NKRI, dalam keutuhan dan kemaslahatan masyarakat, karena toleransi itu sangat mendorong untuk menjaga stabilitas masyarakat, bahkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya agama itu diharuskan untuk bertoleransi kepada selain agama kita. Demikian refleksi tugas ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan bisa dipetik manfaat, dan semoga ini bisa menjadi relevan kepada kita kehidupan sehari-hari. Pribadi mohon maaf, akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.